10 hal yang paling sering disalahpahami si narsistik. Si narsistik memiliki kecenderungan untuk salah memahami berbagai situasi karena cara berpikir mereka yang menyimpang. Rasa superioritas dan kepentingan diri mereka sering mengaburkan penilaian mereka, yang menyebabkan salah tafsir dan konsekuensi negatif dalam hubungan pribadi dan profesional mereka. Mereka mungkin salah memahami kritik sebagai serangan pribadi, bergumul dengan empati dan keintiman emosional, gagal menghormati batasan orang lain, dan melebih-lebihkan keahlian mereka sendiri. Kesalahpahaman ini dapat menyebabkan konflik dan merusak hubungan. Penting bagi Anda untuk mengenali perilaku narsistik dan mengambil langkah-langkah untuk dapat berinteraksi lebih efektif dengan individu narsistik. Ada 10 hal yang paling sering dan terus-menerus disalahpahami oleh si narsistik. 1. Perspektif orang lain. Si narsistik sering berjuang untuk melihat perspektif orang lain. Mereka mungkin kesulitan memahami bahwa orang lain memiliki pemikiran, perasaan, dan pengalaman unik mereka sendiri. Mereka sering percaya bahwa sudut pandang mereka sendiri adalah satu-satunya yang benar dan mungkin menolak atau meremehkan pendapat orang lain. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan kesalahpahaman dalam hubungan mereka. Mereka juga bergumul dengan kompromi dan mungkin tidak mau mempertimbangkan perspektif orang lain saat membuat keputusan. Sangat penting bagi Anda yang berurusan dengan si narsistik untuk berkomunikasi dengan jelas dan tegas. Sekaligus juga mengakui keterbatasan kemampuan si narsistik untuk memahami dan berempati dengan perspektif lain. Dalam beberapa kasus, mungkin Anda perlu melepaskan diri dari hubungan untuk melindungi kesejahteraan diri sendiri. 2. Kritik. Si narsistik sering sulit menerima kritik. Mereka menganggap kritik apapun sebagai serangan pribadi, membuat mereka menjadi defensif, meremehkan, atau bahkan bermusuhan. Mereka bergumul dengan refleksi diri dan tidak mengenali kesalahan atau kekurangan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka memandang kritik sebagai ancaman terhadap rasa superioritas mereka dan menyerang orang yang memberikan umpan balik. Ini dapat menyebabkan hubungan rusak dan ketidakmampuan untuk tumbuh atau berkembang. Sangat penting bagi Anda untuk memberikan kritik yang membangun dengan cara yang jelas, langsung, dan penuh hormat sambil menyadari keterbatasan kemampuan si narsistik untuk menerimanya. 3. Refleksi diri. Refleksi diri adalah proses memeriksa pikiran, emosi, dan perilaku seseorang untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman tentang diri sendiri. Namun, si narsistik sering bergumul dengan refleksi diri. Hal ini karena refleksi diri membutuhkan kerendahan hati, tanggung jawab, introspeksi, mengakui kekurangan, dan membutuhkan kejujuran. Hal-hal yang mana si narsistik tidak mau melakukannya, karena membuat mereka tidak nyaman dan mengancam perasaan superioritas mereka. 4. Batasan. Si narsistik sering kesulitan dengan menghormati batasan orang lain. Mereka mungkin kesulitan mengenali atau memahami kebutuhan, keinginan, atau keterbatasan orang lain. Mereka memandang orang lain sebagai perpanjangan dari diri mereka sendiri dan merasa berhak untuk mengontrol atau memanipulasi mereka. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran batasan, seperti menyerang ruang pribadi, membuat tuntutan, atau mengabaikan perasaan atau preferensi orang lain. Mereka juga kesulitan menerima penolakan atau menetapkan batasan untuk diri mereka sendiri.
Sangat penting bagi Anda untuk mengkomunikasikan batasan Anda dengan jelas dan tegas, membangun kesadaran diri, ketegasan, dan keterampilan menetapkan batasan dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dengan mereka. 5. Emosi orang lain. Si narsistik sering berjuang untuk memahami dan berempati dengan perasaan orang lain. Mereka kesulitan mengenali atau memvalidasi emosi orang lain karena mereka cenderung berfokus pada kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Mereka mengabaikan dan meremehkan perasaan orang lain, memandangnya sebagai kelemahan, atau bahkan mengeksploitasinya untuk keuntungan sendiri. Hal ini dapat menyebabkan hubungan yang rusak dan ketidakmampuan untuk membentuk hubungan emosional. Mereka juga berjuang untuk mengekspresikan emosi mereka sendiri, menyebabkan kurangnya keintiman emosional dalam hubungan mereka. Bersambung bagian 2.